Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bih ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dimuliakan insyaallah tanpa kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini waktu Indonesia, pagi hari waktu New York, kita tentunya menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentunya menyampaikan puji syukur kita kepada Allah karena semua ini tentu dapat berjalan, dapat terjadi tidak lepas dari qudrah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari kemahakuasaan dan tentu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat, salam dan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tercurah juga kepada para sahabat, kepada tabi'in dan kepada semua umat yang mengikuti jalan Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang insya Allah mulia ini, saya ingin berbicara tentang kebebasan. Temanya adalah I am Muslim and I am free. Saya seorang Muslim atau saya yang beragama Islam, maka saya bebas dengannya. Tentu tema ini tidak terlepas ya daripada hiruk pikuk yang baru-baru saja terjadi, ya, termasuk penghinaan agama, diskresi agama, pembakaran Al-Quran, bahkan penghinaan Rasulullah SAW beberapa tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Dan semua ini terjadi dengan izin formal dari pemerintah setempat atas nama kebebasan berekspresi. Nah, ini sebenarnya yang melatar belakangi kenapa topik ini perlu untuk kita bahas, agar kita semua minimal pada diri kita sendiri bisa sadar bahwa betul kebebasan itu adalah sesuatu yang penting untuk kita syukuri dan kita sadari, kita banggakan bahkan dalam agama Islam kita. Tapi sekaligus kita harus menempatkannya pada tempat yang sesuai. Kita harus adil dalam menempatkan kebebasan itu dalam kehidupan kita. Nah, sebelum sampai kepada tema tersebut, tentu kita perlu melihat dulu peristiwa pembakaran Al-Quran ini. Dan ini tentu sudah sering kali disampaikan dalam hari-hari terakhir, tapi mudah-mudahan ini jadi pengingat untuk kita semua. Pertanyaan terbesar adalah, apakah memang Al-Quran itu bisa dibakar atau bisa hangus misalnya? Ini sebuah pertanyaan sederhana yang bukan sesuatu yang terlalu ilmiah, tapi pertanyaan sederhana, apakah memang Al-Quran bisa dibakar? Dapatkah Al-Quran itu dihanguskan? Memang salah satu dilema kita, sebagian orang Islam itu memahami Al-Quran sebagai sekedar physical book, dari kertas dan ink,
tinta, maka terjadilah Al-Quran. Maka imajinasi kita tentang Al-Quran itu biasanya kepada sebuah buku, ya, physical buku, buku fisik gitu. Nah ini saya tidak mengatakan ini keliru, tapi sangat dangkal dan tentu sangat terbatas dengan memahami Al-Quran seperti itu. Ya. Kenapa? Karena secara esensi Al-Quran itu kan adalah wahyu, ya wahyu. Nah kalau kita berbicara tentang auhayuhi atau wahai, yahwi, dan wahyun, maka itu konotasinya lebih berat kepada masalah konotasi maknawi sifatnya. Ya maknawi sifatnya. Dalam bahasa Inggris kan kata wahyun itu diterjemahkan dengan kata revelation. Revelation itu terjemahan lainnya biasa disebut dengan inspirasi atau macam-macam ya. Maka itu lebih banyak kepada penampakan maknawi ketimbang fisikal. Maka ketika orang Islam ya, memahami Al-Quran itu dengan sekedar buku, dalam arti buku fisik, physical book, maka disitulah kemudian terjadi dilema. Pertama, kita sendiri yang salah paham. Orang lain juga bisa salah paham menyangkanya bahwa ketika kita mengatakan kita menghormati Al-Quran, kita memuliakan Al-Quran, orang menyangka bahwa yang kita muliakan itu adalah sebuah buku, physical book atau buku fisik. Nah, padahal kalau kita pahami secara lebih mendalam lagi, Al-Quran itu relevansinya kepada wahyu, dan wahyu itu konotasinya lebih berat kepada masalah-masalah maknawiyah. Karena itu turun dari langit, dan bukan sesuatu yang fisikal turun dari langit. Tapi inspirasi wahyu Allah, kalam Allah yang dibawa oleh Jibril, lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Al-Quran itu beratnya bersifat maknawi, ya maka sesungguhnya Al-Quran itu relevansinya lebih kepada hati, ya, kepada qalbun atau ruh. Nah itu yang disebutkan misalnya dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, bahwa Al-Quran ini tidak akan disentuh atau tersentuh kecuali oleh orang-orang yang tersucikan. Nah kata tersucikan di sini kemudian pada umumnya ulama kita mengatakan itu adalah suci secara batin, hatinya bersih. Al-Quran tidak akan tersentuh atau tidak akan menyentuh ya, kecuali karena memang hati itu bersih. Ya, walaupun Imam Syafi'i misalnya memahaminya secara fisikal bahwa kita kalau membaca Al-Quran, kita harusnya dalam keadaan berwudu. Ya. Maka ini kesimpulan pertama yang harus kita pahami bahwa Al-Quran itu bukan buku, physical book ya, yang seringkali dipahami. Ya. Bukan berarti ini mengurangi kehormatan kita kepada buku yang disebut Al-Quran itu, bukan. Tapi saya cuma ingin agar kita memahami lebih proporsional lagi bahwa Al-Quran itu bukan sekedar buku yang dipahami oleh banyak orang lain. Ya. Tapi lebih dari itu adalah esensi maknawiyahnya yang relevansinya kepada hati dan pikiran, bahkan relevansinya kepada kehidupan kita. Disinilah kemudian kalau kita melihat ya, kalau kita melihat lebih jauh lagi, maka Al-Quran tentu terpatri dalam hidup ya, dalam hidup kita. Dan itu bisa kita lihat relevansinya ketika ayat Al-Quran menerangkan misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kata zalika itu kan bahasa Arab berarti itu, artinya di sana. Ya, al-isyarah lil ba'idah, menunjukkan sesuatu yang jauh. Zalika. Tapi dalam terjemahan manapun itu kata zalika tidak pernah diterjemahkan dengan kata ini. Baik bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Perancis, bahasa Indonesia juga. Silahkan buka terjemahan Al-Quran, tidak pernah diterjemahkan kata zalika di sini dengan kata ini, dengan kata itu. Tapi selalu dengan kata ini. Kenapa? Karena ada pemahaman yang tersirat bahwa buku Al-Quran sebagai buku memang zalika, zalikal kitab sebagai kitab. Tapi Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin itu ada di sini, dekat dengan kita. Nah sehingga walaupun Al-Quran mengatakan zalika, tapi senantiasa terjemahannya itu adalah ini. Ini Al-Quran, inilah Al-Quran yang tiada keraguan padanya atau di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah,
Ini yang pula kemudian ditegaskan oleh Allah, inna nahnu nazzalnal qur'an dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, dan ini sekali lagi kata az-zikra berarti memang Al-Qur'an itu bukan physical book yang diingat, tapi ada pada ingatan kita. Ada pada fikra kita, ada pada visi kita, ada pada jiwa kita, ada pada batin kita. Dan itu yang kemudian dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna lahu lahafizun. Bahkan ketika di surah As-Saff dikatakan yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Sekali lagi cahaya di sini adalah cahaya batin, ya, dalam arti Islam itu sendiri. Jadi bukan physical book yang dimaksud di situ, ya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau itu realita Al-Qur'an, bukan sekedar physical book atau buku fisik, kenapa kemudian kalau ada pembakaran kita marah gitu? Kita marah, ada kemarahan yang kita rasakan. Jawabannya adalah karena itu merupakan indikasi sensitivitas keimanan. Ya. Apa yang kita marahkan? Pelecehan. Pelecehan kepada hak kita untuk menghormati keyakinan kita dan kitab suci kita. Tapi bukan kepada physical book-nya tadi itu. Tapi ada pada pelecehan yang kita punya hak untuk marah kalau kita dilecehkan. Ya. Maka ini saya kira perlu kita pahami secara proporsional agar satu umat Islam tidak selalu terpaku bahwa Quran itu adalah sebuah buku. Ya. Tapi Al-Quran yang sesungguhnya justru ada pada diri kita, pada batin kita, pada hati kita, pada pikiran kita, dan pada kehidupan kita yang tidak akan bisa terpisahkan. Selalu lengket. Sehingga selalu dikatakan inilah Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kita ingin memahami sekarang tentang kebebasan yang dalam Islam itu. Pertama, ada memang persepsi yang berkembang, ya, khususnya di kalangan saudara-saudara non-Muslim kita, yang seolah-olah melihat bahwa dengan Islam itu terhambat kebebasan kita. Dan ini ada di kalangan anak muda juga, orang-orang Islam, anak remaja yang kemudian tumbuh dalam lingkungan yang sekuler, apalagi mereka yang hidup di tengah-tengah non-Muslim di dunia Barat, ya, anak-anak remaja dibombardir dengan pemikiran-pemikiran kebebasan yang memiliki definisi yang berbeda, lalu merasa bahwa beragama itu adalah pengungkungan, mengurangi kebebasan. Ya. Nah, tentu ini bagi kita umat Islam yang sadar tentang Islam, pertama ini adalah ketidaktahuan, ignorance, jadi bagian dari ketidaktahuan. Ya. Karena banyak orang yang memang cenderung berbicara tentang Islam tapi tidak pernah belajar Islam. Yang kedua, bisa jadi ini menjadi bagian dari pembusukan Islamofobia memang. Ya. Nah, sehingga walaupun mereka sadar bahwa ternyata Islam itu agama yang mengedepankan kebebasan, ternyata mereka selalu putar balik gitu. Kenapa? Ingin menciptakan citra atau semacam persepsi bahwa memang Islam itu mengungkung kehidupan. Seolah-olah semakin kita taat kepada Islam, semakin kita kehilangan kebebasan kita dalam hidup ini. Nah, yang ketiga memang kita harus akui bahwa gambaran realita dunia Islam, ya, khususnya ketika kita berbicara dalam hal kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kerap kali kekuasaan di mana saja mengungkung kebebasan rakyat itu. Walaupun terkadang mengaku demokratis gitu. Tapi sangat sensitif ketika dikritik, padahal mengaku mengikuti sistem demokrasi. Nah, demokrasi itu esensinya adalah kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara. Nah, sehingga adanya mispraktek atau praktek-praktek yang salah dalam dunia Islam seperti ini, semakin menjadikan orang seolah-olah mendapatkan pembenaran, justifikasi bahwa memang Islam itu adalah sumber ketidakbebasan. Ketidakbebasan. Orang ketika beragama Islam maka dia tidak bebas. Nah, ini saya kira perlu kita rubah, ya. Nah, sekarang kita melihat apakah benar bahwa dalam Islam itu kebebasan berkurang. Mari kita lihat beberapa fondasi, ya, atau dasar kebebasan dalam Islam. Kita istilahkan ini sebagai dasar-dasar yang dipakai untuk mengatakan, untuk membenarkan atau menjustify, ya, justifikasi pembenaran bahwa memang dalam Islam ternyata kebebasan itu begitu sangat mendasar sekali.
Nah, yang pertama adalah esensi dasar tauhid itu. Ketika kita yakin dengan tauhid, ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah, maka itu adalah merupakan ekspresi kebebasan yang paling genuine, yang paling murni, ya, yang paling mendasar. Kita menafikan segala bentuk perbudakan. Kita menafikan segala bentuk penghambaan, termasuk kepada diri kita sendiri. Dan kita hanya menyerahkan penghambaan itu kepada pencipta langit dan bumi. Pencipta, penguasa, dan pemilik langit dan bumi. Maka orang beriman ketika bersyahadat, maka dia itu bebas. Nah, itulah sebabnya pada zaman Rasulullah SAW, ya, ketika orang Islam, ketika budak-budak masuk Islam, maka Rasulullah dan sahabatnya berusaha untuk membebaskannya. Karena la ilaha illallah tanpa kemudian bebas dari perbudakan, seolah-olah itu adalah paradoks. Sesuatu yang kontra. Itulah sebabnya Bilal dibeli, ya, dari tuannya agar bebas, karena sudah apa? Sudah la ilaha illallah. Maka ikrar kita la ilaha illallah ini adalah merupakan ikrar pembebasan, freedom yang genuine, yang murni, bahwa kita dengan la ilaha illallah, kita dengan keimanan kepada tauhid ini, benar-benar kita terbebaskan dari segala bentuk perbudakan, penghambaan, kecuali kepada Dia yang memiliki langit dan bumi. Dasar yang kedua yang kita pakai adalah ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, dasar beragama itu kan kebebasan. Ya. Kebebasan. La ikraha fid din. Ya, la ikraha fid din. Tiada paksaan di dalam memasuki agama ini. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, ini sebuah ikrar yang sangat kuat sekali dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam memilih agama ini pun bagi kita itu tidak ada unsur paksaan. Tapi memang ada sebuah kesadaran, dan itu kemudian dikuatkan oleh ayat-ayat, misalnya man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak mau mukmin, silahkan beriman. Siapa yang berkehendak mau memilih kekufuran, silahkan saja. Nah, tentu dengan konsekuensi tanggung jawab masing-masing. Menjadi orang beriman itu bukan tidak ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya artinya bersiap untuk melaksanakan konsekuensi iman. Ketika kita bersyahadat berarti siap sholat, kita siap puasa, kita siap berzakat, kita siap makan yang halal, kita siap melakukan yang baik-baik. Nah, itu konsekuensi iman. Sebaliknya juga falyakfur, pasti ada konsekuensi. Karena teori keadilan itu begitu. Ketika kita memilih sesuatu, pasti ada sebab akibat yang akan timbulkan, begitu ya. Maka sekali lagi dasar kedua yang kita pakai di situ adalah bahwa beragama itu pun adalah merupakan ekspresi kebebasan. Saya ini menjadi muslim karena saya memilih menjadi muslim. Ya, tentu kita yang lahir dari orang tua muslim, walaupun itu memang realitanya demikian, tapi bukan karena sekedar orang tua kita muslim, tapi memang kita memilih menjadi muslim out of our own freedom. Ya, berdasarkan kepada kebebasan kita memilih menjadi muslim. Itulah sebabnya Rasulullah ketika masuk ke Fathu Makkah misalnya tidak memaksa orang kafir Quraisy untuk masuk Islam. Padahal ketika itu semua orang sudah ketakutan dan menyangka akan dipaksa oleh Rasulullah SAW menjadi muslim. Karena tidak ada perlawanan sama sekali. Rasulullah masuk ke Mekah dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi justru tidak ada kata-kata pemaksaan yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Nah, selain itu kenapa agama berdasarkan kepada kebebasan? Karena iman itu adalah kata nurani yang tidak bisa diintervensi kecuali yang memiliki hati. Nah, yang memiliki hati itu ada dua kan. Yang memilikinya di atas Allah sebagai pemilik hati, dan yang kedua kita sebagai pemilik hati yang bersifat temporer, ya, dipinjamkan kepemilikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa sebenarnya mengontrol hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala, dan pemilik hati yang sementara itu man syaa'a falyu'min tadi itu berarti dia bisa memilih bagaimana dia mengarahkan hatinya, apakah beriman atau tidak. Nah, ini dasar kedua ya yang sangat-sangat penting sekali untuk kita sadari, bahwa beragama itu pun sebenarnya basisnya adalah kebebasan, bukan paksaan. Nah, yang ketiga adalah bahwa semua amalan dalam Islam itu kan bersumber dari hati nurani. Bersumber dari hati nurani. Nah, ini yang disebut al-ikhlas, kesucian niat, ikhlas gitu.
Nah, ikhlas itu adalah kata lain daripada tidak ada yang memaksa kita melakukan siapapun, kecuali dari hati kita yang paling dalam sendiri. Dan itu adalah bentuk kebebasan sesungguhnya. Karena tidak ada paksaan di situ. Maka saya melakukan karena Allah, saya melakukan ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa, maka itu adalah ekspresi kebebasan. Maka ikhlas dalam amalan kita itu adalah bentuk ekspresi kebebasan yang sangat mendasar dalam agama kita. Karena tidak ada intervensi siapapun, bukan bos di kantor, bukan juga siapa-siapa, bukan karena ada pertemanan, bukan karena orang tua, tapi karena betul-betul dari nurani kita yang paling dalam itu melakukan sesuatu. Nah, itulah sebuah kebebasan yang kita ekspresikan melalui ibadah-ibadah misalnya. Nah, yang keempat, ya, basis dasar keempat yang kita pakai adalah bahwa syariah, ya, hukum-hukum dalam agama Islam itu pun sesungguhnya bertujuan untuk membebaskan kita, sebentar kita sebutkan, dari berbagai macam zulumat. Zulumat itu kezaliman-kezaliman. Jadi nanti sebentar ada salah satu poin bahwa misi dakwah itu adalah membebaskan kita dari kezaliman. Liyukhrijan nasa minadh dhulumat. Nah, kata zulumat ini kan bukan darkness yang seperti kita pahami, bukan kegelapan yang seperti kita pahami, tapi kezaliman dalam arti oppression. Terjadi sikap opresif termasuk kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maka itu bentuk zalamu ala anfusihim, melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya ketika seseorang terjatuh dalam dosa dan kesalahan-kesalahan, maka pada saat itu dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang suka melakukan kesalahan itu. Hanya ketika itu dia sedang diperbudak oleh kecenderungan hawa nafsunya sendiri. Maka syariat ditetapkan oleh Allah untuk membebaskan kita dari seluruh rangkaian kezaliman ini. Maka surah Al-A'raf, ya, ayat 157 menyebutkan wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Rasulullah didatangkan menghadirkan syariah ini, salah satunya adalah wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, untuk menghilangkan, untuk menghapuskan, ya, beban-beban dan ikatan-ikatan atau mata rantai yang ada pada mereka, sehingga mereka tidak terbelenggu lagi dengan kezaliman-kezaliman yang sedang mereka alami itu, termasuk kezaliman pada diri sendiri, kezaliman dari orang lain. Syariah Islam datang sesungguhnya membebaskan kita dari kezaliman-kezaliman itu. Maka ini basis dasar keempat, betapa kebebasan atau kemerdekaan dalam Islam ini begitu sangat mendasar. Jangan pernah kemudian dibalik. Seolah-olah kalau kata syariah disebutkan itu kita sedang berimajinasi sebuah beban, ya, yang tidak membebaskan kita dari kungkungan gitu. Dari berbagai macam beban. Justru sebaliknya dengan syariah itu kita sedang, ya, terbebaskan dari beban-beban itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang kelima tentunya adalah bahwa kalau kita melihat sejarah emas Islam, maka keemasan Islam ini mengajarkan kemerdekaan, ya, dan itu bisa kita lihat misalnya contoh yang paling populer tadi saya sudah sebutkan, Bilal radhiyallahu an, ya, di mana beliau ketika masuk ke dalam agama ini kan dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Dan kenapa? Karena perbudakan itu memang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan seperti dalam konstitusi kita di Indonesia. Nah, itulah sebabnya penjajahan dimanapun harus dihapuskan. Nah, ini bagian yang sangat mendasar sekali dalam ajaran agama kita, bahwa begitu kebebasan ini sangat mendasar sekali dalam kehidupan, dan oleh karenanya semua kita harus melihatnya sebagai musuh ketika ada penjajahan kepada siapapun dan oleh siapapun, termasuk kepada saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Enam, ya, dasar enam adalah misi dasar daripada dakwah yang kita lakukan itu adalah pembebasan dari zulumat, liyukhrijan nasa minadh dhulumat ilan nur. Yang diartikan seperti tadi saya sebutkan adalah diartikan sebagai membebaskan manusia dari berbagai macam opresi dan kezaliman-kezaliman itu. Ya, termasuk kezaliman hawa nafsu, tapi juga termasuk kezaliman sistem kehidupan.
ya, sistem kehidupan politik, sistem politik yang zalim, ya, itu dakwah harus menjadi tool of membebaskan manusia dari kezaliman politik itu. Jadi dalam sebuah negara, ketika ada kezaliman politik terjadi, maka jangan mengatakan bahwa dakwah tidak punya tanggung jawab. Justru dakwah itu punya tanggung jawab untuk membebaskan masyarakat itu dari kezaliman politik. Demikian juga kezaliman ekonomi misalnya. Riba masih menjerat, ya, itu tanggung jawab dakwah kita untuk membebaskan manusia dari kezaliman-kezaliman seperti itu. Itulah makna daripada yukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur gitu. Ya, jadi misi dasar dakwah itu adalah membebaskan manusia dari berbagai macam ragam kezaliman yang terjadi dalam kehidupan manusia itu. Nah, yang ketujuh, dasar yang terakhir saja yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa bahkan peperangan sekalipun, kalau tadi dakwah ya, tapi bahkan peperangan sekalipun ya dalam agama Islam itu tujuannya bukan untuk merusak, bukan untuk membunuh. Barangkali dalam konsep peperangan yang lain di kalangan manusia lain, peperangan itu adalah sekedar mengalahkan secara fisik. Ya tentu dengan melakukan berbagai macam kerusakan. Ketika mereka masuk ke sebuah kampung, habislah musnah kampung itu dengan bom. Ya. Tapi dalam agama Islam itu sesungguhnya, kalaupun terjadi peperangan dan harus terlibat dalam peperangan, maka tujuannya itu adalah untuk menghadirkan kebebasan itu, menghadirkan kemerdekaan itu. Nah, inilah salah satu contoh yang kemudian disampaikan oleh Rabi' ibn Amir, ya, Panglima Islam ketika itu berhadapan dengan Panglima Roma. Lalu Panglima Roma kan bertanya, kenapa kalian begitu berani sekali berhadapan dengan negara superpower ketika itu? Maka Rabi' ibn Amir, seorang panglima yang sangat sederhana, menjawab, salah satunya adalah linukhrijakum min ibadatil ibad ila rabbil ibad. Untuk mengeluarkan kalian dari penyembahan kepada sesama hamba, ya, saling mempersembahkan, saling menyembah gitu ya, yang kuat memperbudak yang lemah menyembah yang kuat itu, kepada ibadati rabbil ibad, kepada penyembahan kepada Tuhan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam situasi peperangan. Bukan untuk merebut negara. Walaupun pada akhirnya itu menjadi wasilah. Bukan sekedar untuk mengambil alih kekuasaan. Bukan apalagi hanya sekedar untuk sebuah rampasan. Apalagi hanya dominasi global seperti yang seringkali dilakukan oleh Amerika gitu ya. Tapi tujuannya peperangan dalam Islam itu adalah untuk mengeluarkan umat manusia itu dari penyembahan kepada sesama manusia. Ini demikian mendasarnya tujuan peperangan dalam Islam itu, yaitu menghadirkan kebebasan atau kemerdekaan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, lalu apa kebebasan ini kalau kita berbicara tentang kebebasan ya? Saya mencoba research beberapa definisi ya. Dan memang diberikan beberapa. Di antaranya ada yang mengatakan begini, freedom itu adalah the power or right to think, to speak or act without any hindrance or restraint. Jadi kebebasan itu adalah kekuatan atau hak untuk berpikir, berbicara, dan berbuat, ya, berbuat, to act, tanpa ada halangan atau kungkungan. Ya, jadi bebaslah kira-kira. Itulah definisi kebebasan di dalam beberapa definisi di dunia Barat. Atau ada juga yang memberikan definisi seperti ini, bahwa freedom itu adalah the absence of any subjections to foreign domination. Jadi ketika hilangnya subjeksi atau paksaan dari pihak luar gitu, kira-kira begitu. Nah itu kan sama dengan ikhlas yang kita sebutkan tadi, bebas. Ikhlas itu bebas, nggak ada subjection, nggak ada paksaan dari pihak luar gitu, kecuali hati nurani kita sendiri. Nah ini beberapa definisi kebebasan yang disebutkan oleh beberapa pihak, termasuk di dunia Barat ini. Nah tentu kita setuju saja ini dengan definisi ini, bahwa memang ketika kita berbicara, ketika kita berpikir, dan ketika kita acting ya, berbuat, ya, kita tidak ingin ada halangan-halangan, kita tidak ingin kungkungan. Demikian juga kita tidak ingin ada paksaan dari pihak lain di dalam kita melakukan sesuatu gitu. Nah, pertanyaan yang kemudian paling mendasar dalam konteks kita saat ini, ya,
Dan ini saya tidak berbicara tentang Jabariyah Qadariyah ya, karena ini pembahasan yang kita sampaikan ini sebenarnya respon kepada pembakaran Al-Quran atas nama kebebasan. Jadi ini bukan pembahasan akidah. Kalau seandainya pembahasan akidah, tentu kita akan terlibat kepada pembahasan tentang Qadariyah dan Jabariyah dalam konsep teologi Islam. Nah, sekarang pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah kebebasan itu tidak ada batas? Gitu? Artinya, ya bebas artinya tidak punya batas-batas. Gitu. Ya. Ternyata, kalau kita berpikir secara jernih, atau mungkin memakai kata common sense saja, ternyata kebebasan itu punya batasan atau bounds. Dalam bahasa Inggris itu bound atau boundaries. Ada boundary, ya, ada batasnya. Ada dua argumentasi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama tentu adalah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini yang bernama makhluk semuanya itu punya batas. Nah, itulah yang kemudian diekspresikan ya di dalam Al-Qur'an kan. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu terbatas. Ya, habis gitu. Jadi ketika sudah sampai pada puncaknya, pada batasnya, ya habis gitu. Apa saja dalam makhluk ini? Yang tidak terbatas hanya Dia yang memberikan batasan. Illa man illa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang tidak punya batas hanya satu saja dalam alam semesta ini, yaitu pencipta alam semesta itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala. Segalanya punya batasan. Ya. Batas kematian itu batasan. Artinya batasan hidup dalam dunia ini. Batasan umur. Ada orang, batasan kekuatan manusia misalnya. Ketika berumur 20 tahun, 30 tahun, kekuatan fisiknya luar biasa. Naik 40 tahun, 50 tahun, dan now terbatas dia. Lututnya udah mulai sakit. Itu kan batasan-batasan yang terjadi di situ. Maka saya kira pikiran yang sehat itu akan menerima realita ini. Bahwa segala sesuatu di alam semesta ini itu memiliki keterbatasan yang tidak terbatas, hanya memberikan batasan itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka kebebasan itu punya keterbatasan, ya. Nah, argumentasi yang kedua adalah bahwa salah satu kefitrahan manusia memang adalah tendensi untuk bebas gitu. Tidak ada manusia yang terlahir ke atas dunia ini kecuali memiliki kecenderungan untuk ingin bebas. Untuk ingin bebas. Nah, tendensi kecenderungan untuk bebas ini, kalau seandainya tidak ada batas, maka pasti akan melanggar nilai-nilai kefitrahan manusia itu. Saya tidak punya batas dalam kekayaan, maka saya merampok orang, merampok bank. Saya membunuh orang, ambil uangnya. Karena saya punya tendensi untuk itu. Nah, satu contoh yang saya berikan di sini adalah hubungan lawan jenis misalnya kan. Batasannya ada, batasannya apa? Dengan institusi nikah. Nah, seandainya tidak ada pembatasan di sini, maka sudah manusia itu menjadi seperti hewan gitu, bahkan mungkin lebih bebas lagi dari hewan. Dan kenyataannya begitu. Ketika manusia ini tidak sadar akan batas-batas kebebasannya itu, maka dia melakukan terkadang lebih buruk dari hewan. Adalah pernikahan sesama jenis misalnya kan kita kenal dalam dunia kita sekarang gitu. Ya. Jangan-jangan beberapa puluh tahun yang akan datang ada lagi gitu. Karena pandangan manusia semakin buram, yang semakin tidak jelas, ternyata kemudian ada konsep nikah hewan dengan manusia dengan hewan gitu. Wal'iyazubillah kan begitu. Nah, inilah ketika pikiran, ketika kata, ketika perbuatan dilihat tidak punya batas-batas, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Terjadi kehidupan yang melanggar, melabrak, menginjak-injak kefitrahan dari manusia itu sendiri. Maka disinilah kemudian Islam alhamdulillah datang menghadirkan batas-batas, ya, batas-batas. Termasuk batas-batas kebebasan tadi itu. Maka beberapa ayat dalam Al-Quran, hanya satu yang saya kutip di sini, seperti firman-Nya, wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Maka yang demikian itu adalah batasan-batasan Allah. Jangan dilanggar. Do not go beyond. Jangan keluar dari batasan itu. Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan untuk apa? Untuk merapikan. Karena kalau kita bebas tanpa batasan, kita nggak rapi gitu.
untuk merapikan perilaku manusia. Maka ada halal haram misalnya. Di sini kan terjadi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ternyata kebebasan itu ada batasnya, kapan kebebasan dan apa yang membatasi kebebasan manusia itu? Ya sebenarnya ada beberapa, tapi saya ingin menyebutkan 3 saja. Yang pertama, kebebasan manusia itu terbatas oleh adanya aturan-aturan, regulasi atau hukum, baik itu regulasi atau hukum yang disepakati sebagai sesama manusia, mau apalagi kalau itu hukum samawi sifatnya, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berikan contoh saja. Kita yang datang ke Amerika ini, saya yang datang ke Amerika ini, kan konsep hidup di Amerika itu bebas. Ya. Konsep liberal, bebas. Ya. Tapi apakah tidak perlu saya mengikuti hukum-hukum yang ada? Misalnya bayar pajak. Apa saya mendapat income, hukumnya ya bayar pajak. Semakin banyak income, semakin banyak pajak yang dibayar. Apa tidak perlu saya ikutin itu? Kenapa harus dibatasin gitu? Hak-hak saya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. 30% atau hampir 30% dari gaji kita dipotong untuk pajak. Loh, kenapa dibatasin hak saya untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya? Karena itu aturan. Ya. Maka aturan itu datang untuk membatasi kemerdekaan manusia yang cenderungnya tanpa batas itu. Itu yang disebut dengan hududullah atau aturan-aturannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang membatasi kebebasan kita adalah pijakan moralitas. Ya. Jadi moral ground. Moral ground atau pijakan moral, ya. Salah satu misalnya di situ adalah menjaga moralitas atau moral dorongan moralitas untuk menjaga hak orang lain. Ya. Contohnya, freedom of speech. Saya bebas berbicara. Tapi ketika kata-kata saya menghina, menyakitin, merendahkan, ya, maka itu bukan kebebasan lagi, tapi itu pelanggaran moralitas yang seharusnya mengajarkan kepada kita untuk menghormati hak orang lain. Maka bisa dikatakan bahwa kebebasan di sini dibatasi oleh moral yang memiliki batas-batas untuk menghargai hak orang lain. Ketika sudah bersentuhan dengan hak orang lain, maka itu bukan hak lagi, itu bisa menjadi oppression, menjadi kezaliman kepada orang. Ya. Nah, tentu yang ketiga, ada juga yang lain selain daripada hukum atau aturan dan moralitas tadi, yaitu apa? Ada yang disebut dengan norma-norma budaya, norma-norma cultural norms. Misalnya kita orang Indonesia itu kalau manggil orang tua kita kan tidak dipanggil pakai nama. Tapi kalau orang Amerika, anak-anak Amerika ini, kalau manggil orang tuanya itu ya dipanggil saja namanya. Misalnya ayahnya namanya John. Anaknya manggil, hey John, come here. John, datang sini. Jadi panggil saja kan. Nah, kalau orang Indonesia melakukan seperti ini, ya mungkin bapaknya udah jeor anaknya itu. Karena ini melanggar norma kultur budaya setempat gitu. Maka berarti kebebasan berekspresi anak ini dibatasi oleh norma budaya setempat gitu. Ini juga bisa menjadi pembatasan hak gitu. Pembatasan kebebasan itu. Jadi kesimpulannya sesungguhnya adalah bahwa kebebasan itu punya batas. Dan batas ini bisa karena hukum yang ada, ya, termasuk hukum negara. Mohon maaf ya, di Denmark misalnya, yang pernah dulu menghina Rasulullah SAW, itu ternyata kalau membakar bendera saja, membakar bendera Denmark, kalau tidak salah, itu bisa dipenjara 2 atau 3 tahun. Ya. Kenapa nggak bebas aja membakar bendera Denmark itu? Apa salahnya membakar bendera Denmark? Ya karena itu aturan negara agar benderanya dihormatin gitu. Tapi justru ketika membakar Al-Quran ya kebebasan gitu. Nah itu nanti kita dibawa nanti saya akan menunjukkan beberapa bentuk kemunafikan. Tapi intinya adalah bahwa memang kebebasan itu karena hukum atau aturan, boleh karena moral ground, ya. Tidak ada aturan tertulis, tapi ada nilai-nilai moralitas di situ yang harus kita jaga. Lalu yang ketiga, bahkan mungkin dalam pemahaman moral secara umum tidak ada, tapi ada nilai kultur setempat yang perlu kita jaga. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita ingin melihat bagaimana nilai-nilai universal yang indah ini, ya, termasuk kebebasan, ya, toleransi, saling menghormati, kemudian hak asasi, demokrasi bahkan, dan lain-lain.
itu seringkali ditampilkan dengan penuh kemunafikan. Dan itu realita yang harus kita sadari. Beberapa contoh kemunafikan di dunia barat itu, yang pertama, satu contoh di sini adalah misalnya kebebasan berekspresi dan beragama. Ya. Artinya dunia barat itu mempropagandakan, mengkampanyekan di mana-mana pentingnya kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Tapi coba lihat, ketika saudari-saudari kita, wanita muslimah berhijab, maka itu dibalik seolah-olah bukan nilai yang baik, bukan value. Tapi justru itu anti kebebasan gitu. Padahal itu bagian dari ekspresi, bahkan bagian dari beragama bagi orang Islam. Tapi mereka kemudian balik menjadi bukan value, bukan nilai. Justru opresi, kezaliman, pengungkungan, ketidakhadiran, tidak adanya kebebasan. Ya. Nah, sementara wanita mereka ketika mereka memilih half naked atas nama kebebasan, ya, setengah telanjang atas nama kebebasan, maka itu tidak dianggap merendahkan kehormatan wanita. Bahkan sebenarnya kemunafikan dipertontonkan ketika biarawati Katolik memakai tudung, ya, hijab, kerudung, itu dianggap terhormat. Tapi kalau wanita muslimah memakai jilbab, dianggap terhina. Ini salah satu contoh saja kemunafikan-kemunafikan yang terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya di dunia barat ini. Nah, contoh yang kedua saya ingin berikan di sini, betapa seringkali kemunafikan ini dipertontonkan dengan tanpa malu-malu, adalah bagaimana Islam seringkali diserang. Ya. Dan bagi kita terkadang orang Islam, ya sudahlah, itu bagian dari ketidaktahuan mereka. Islam dituduh begini, dituduh macam-macam gitu. Syariah dianggap ancaman gitu. Syariah dianggap bertentangan dengan hukum yang baik-baik gitu ya. Ya. Maka itu dianggap kebebasan. Menyerang Islam itu kebebasan. Tapi coba lihat kalau ada yang sampai mengkritik Zionisme di dunia barat, ya, di Amerika misalnya, pasti dianggap kriminal. Ya. Dianggap antisemitisme. Ya. Atau bahkan LGBTQ. Sekarang ini sangat sensitif sekali. Ketika kita berbicara dan kita mengkritik kecenderungan itu, maka luar biasa. Itu dianggap pelecehan kepada hak asasi manusia. LGBTQ itu, ya, melawan human rights gitu. Tapi kalau Islam yang diserang, ya syariah yang diserang, ya norma-norma agama ini diserang, seolah-olah itu bagian dari kebebasan. Ya. Itu yang kita lihat baru-baru ini ketika Qatar menjadi host, ya, tuan rumah World Soccer, ya, pertandingan sepak bola dunia, di mana Qatar menetapkan beberapa pembatasan. Ya. Ini pembatasan bagian dari kebebasan juga kan, kebebasan untuk menyampaikan hak-hak untuk melindungi negara gitu dan nilai-nilai negaranya, bangsa Qatar gitu. Tapi justru itu dianggap pembatasan kemerdekaan. Salah satu di antaranya tidak boleh minum alkohol di tempat publik. Padahal kebiasaan mereka begitu timnya menang pasti di jalan sudah mau mabuk gitu. Kalau Qatar nggak boleh gitu. Maka itu dianggap pembatasan kemerdekaan, kebebasan oleh mereka. Demikian juga ketika simbol-simbol LGBTQ tidak dibenarkan oleh Qatar, dianggap juga pembatasan kebebasan gitu. Nah, ini semua adalah realita kemunafikan yang dipertontonkan tanpa malu oleh dunia dan khususnya dunia barat. Ya. Nah, yang terakhir sekali adalah lalu bagaimana kemudian kita menyikapi ini semua ini? Ya, hanya dua saja tentunya. Yang pertama, kita umat Islam tentunya dituntut untuk tetap senantiasa berpegang teguh kepada keyakinan dan nilai-nilai yang kita yakini. Sebab jangan kita pernah bermimpi bisa merubah situasi ini kalau kita sendiri setengah hati dengan keyakinan kita, setengah hati melihat nilai-nilai yang kita anggap sebagai baik ini, lalu kemudian kita ingin merubah dunia, tidak mungkin. Oleh karenanya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah melihat diri kita. Sampai di mana kita sebagai umat ini yakin ya dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, keyakinan kita kepada agama ini. Dan yang kedua adalah terus-menerus melakukan edukasi, yaitulah dakwah kepada tangga-tangga kita, kepada teman-teman kita di sekitar. Ya. Tentu ini tantangan bagi semua kita tanpa kecuali, bukan sekedar mereka yang dianggap sebagai dai, tapi semua kita umat Islam punya tantangan untuk terus-menerus melakukan edukasi ini. Bahkan terkadang ya
termasuk kepada teman-teman kita sesama umat yang beragama Islam yang terkadang kehilangan pegangan dan kehilangan self confidence, percaya diri bahwa betapa nilai-nilai yang dihadirkan oleh Islam ini adalah nilai-nilai sesungguhnya yang kalau manusia masih berakal secara sehat akan dilihat sebagai nilai yang terbaik dalam kehidupan dunia kita sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Memang saya sengaja membuat PowerPoint ini agar lebih terarah penyampaian kita. Tapi intinya adalah bahwa kebebasan itu sangat penting sekali dalam kerangka beragama kita. Tapi bukan berarti kemudian kebebasan itu tidak punya atau tanpa batas seperti yang didefinisikan di dunia barat. Justru kebebasan yang kita hormati ini itu memberikan kepada kita kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang terhormat, kebebasan yang membawa kepada kemuliaan manusia. Kalau kita tidak mengikuti kebebasan yang bertanggung jawab ini, dalam arti seperti dalam kalimat la ilaha illallah, ada illallah itu. Kata illallah itu tanggung jawab. Jadi la ilaha itu kebebasan mutlak, lalu kemudian hadir illallah memberikan tanggung jawab. Anda bebas tapi ada tanggung jawab gitu. Ya. Nah, saya kira demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah hadir semuanya pada kesempatan yang mulia ini. Mungkin kita berikan kesempatan beberapa saat untuk berdialog, berdiskusi jika memang ada yang perlu ditanyakan. Silahkan, silakan Muhammad Al-Bakir Abu Ali ini biasanya. Silakan, langsung aja di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Imam, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, atas dasar kebebasan, boleh nggak misalnya ada pemimpin dari negara Islam atau dari ulama, dia mengeluarkan fatwa, barang siapa yang bisa bawa pala orang yang membakar Al-Quran itu, baik hidup maupun mati, dikasih hadiah misalnya. Apa itu diizinkan nggak dari segi agama Islam karena keterpanggilan gitu ya? Atas dasar kebebasan juga, berarti kan beliau juga bebas untuk menyampaikan sesuatu karena Al-Quran dibakar, dia terbakar juga hatinya. Akhirnya dia bilang, barang siapa yang bisa bawa kepala orang yang bakar itu, hidup atau mati, hadiahnya sekian $, itu satu. Yang kedua, seandainya Pak Imam adalah jadi ketua Majelis Ulama, belum presiden Indonesia. Nanti ada saatnya ketua Majelis Ulama Indonesia, statement pernyataan apa yang akan disampaikan kepada negara di mana orang itu membakar Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, yang kedua dulu ya. Karena memang tidak akan saya menjadi ketua Majelis Ulama dan tidak akan juga jadi presiden. Saya sudah presiden Nusantara Foundation. Tapi intinya begini, kalau seandainya saya adalah presiden negara muslim manapun, maka tentu saya akan melakukan komunikasi kepada Perdana Menteri Swedia dan berusaha meyakinkan bahwa konsep Anda tentang kebebasan, termasuk rasa bebas melakukan agama, maka itu adalah sesuatu yang perlu untuk diluruskan. Dan saya akan ajak berdialog, bahkan mungkin berdiskusi, bahkan lebih jauh berdebat tentang konsep kebebasan itu. Karena dasarnya memang ada pada definisi dan pemahaman kebebasan yang saya kira tidak pada tempatnya begitu. Dan oleh karenanya penting ya para pemimpin dunia Islam ini untuk terus-menerus mengajak pemimpin negara-negara yang ada di dunia barat ini untuk terus-menerus ya meluruskan pandangan-pandangan itu. Para diplomat kita juga demikian di PBB misalnya, negara-negara OKI yang ada di PBB itu harus melakukan pertemuan-pertemuan, pendekatan-pendekatan kepada para diplomat ini untuk meluruskan pandangan-pandangan yang seperti itu, bahwa bebas tanpa batas termasuk melecehkan agama, apakah itu kebebasan gitu. Nah, coba kembali kepada konsep kebebasan yang seperti disampaikan tadi. Itu yang saya akan lakukan gitu. Selain tentu mengirimkan surat protes atau pernyataan protes, atau kemudian seperti Ibu Menlu memanggil Dubes Swedia kemarin, saya kira itu sudah jalan-jalan, sudah baik itu ya. Perlu hanya tindak lanjut saja agar jangan terulang lagi. Nah, mengenai yang pertama tadi, saya tidak setuju dengan itu ya. Kita punya hak untuk marah ya, karena marah itu bagian dari
tabiat manusia yang alami. Kalau ada sesuatu yang kita cintai, yang kita hormati, dan kemudian kita merasa dilecehkan, pasti secara tabiat sebagai manusia marah. Nah, ini juga dorongan iman kita, karena iman itu sensitif melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Tapi biyadihi di sini bukan tangan ini merusak yang ada gitu. Justru tangan ini dipakai untuk memperbaiki yang ada gitu. Maka kata pembunuhan tadi itu tidak sesuai dengan spirit, ya, semangat atau ruh Islam itu sendiri. Maka yang benar ya adalah siapa yang bisa mendakwahi si pembakar Al-Quran ini dan bisa meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan adalah salah dan dia minta maaf, maka akan saya kasih hadiah $100 juta misalnya. Ya, tapi kalau dikatakan penggal lehernya, saya kira ini sesuatu yang tidak tepat dalam ajaran agama kita. Kita kurangilah hal-hal yang seperti ini, karena ini akan merusak wajah dan citra Islam itu sendiri. Dan kedua, memang tidak sejalan dengan ruh, semangat keislaman yang selalu mengedepankan solusi. Saya tidak mengatakan bahwa peperangan bukan solusi. Terkadang peperangan itu solusi. Tapi itu adalah the last and the least option. Itu pilihan yang paling terakhir sekali. Dan saya kira dalam konteks seorang membakar Al-Quran ini bukan solusi di situ. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak Sudirman. Syukron. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukup. Dari Bulukumba, Pak Kiai. Ya. Yang ingin saya pertanyakan, ya, hubungannya dengan kebebasan, bahwa kebebasan itu ada batasnya. Ya, misalnya Pak Kiai, ada di sekitar kita terkadang orang ya terlalu sering barangkali kita melakukan kegiatan keagamaan. Kadang-kadang ada sekelompok orang yang terlalu sering menganggap bahwa yang kita lakukan itu adalah bidah, ya bahkan mengatakan haram. Ya, bagaimana pencerahan dari Pak Kiai tentang cara kita menyikapi orang-orang yang seperti ini? Karena kita ini sesama orang Islam. Ya, kadang-kadang kita melakukan suatu ritual-ritual keagamaan, mereka mengatakan bahwa itu bidah, dalalah, dan bahkan haram, tempatnya neraka. Terima kasih Pak Ustaz. Salam dari Bulukumba. Ya, jadi saya kira ini fenomena lama yang sering terjadi di Indonesia dan di mana saja sebenarnya. Seringkali kita cepat membid'ahkan orang. Dan bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang memang ada ancamannya di hadis itu, ya. Bahwa semua yang bid'ah itu adalah dhalalat, sesat, dan semua yang sesat itu neraka. Jadi seolah-olah bahwa seseorang yang melakukan dan kemudian kita anggap melakukan bid'ah itu ya sudah neraka tempatnya gitu. Nah, ini kejadian-kejadian yang sering kali terjadi di mana-mana. Pertama saya kira kalau sampai ada yang menuduh kita misalnya begitu, maka yang terbaik adalah kita melihat dulu kembali apakah memang kita melakukan ini bid'ah atau tidak. Kalau tidak bid'ah terus saja. Ya. Dan ukurannya tidak bid'ah itu ya Quran dan Sunnah. Gitu. Dan sesuai dengan penafsiran para ulama-ulama kita yang muktamad, yang diakuin. Nah, selama masih sejalan dengan Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan pendapat jumhurul ulama kita atau majmu' ulama kita yang kita akui, maka insya Allah teruskan saja melakukan gitu ya. Jadi jadikan sebagai peringatan. Yang kedua, kalau memungkinkan untuk masih berdiskusi, berdialog, ya, meluruskan di mana kesalahan, maka lakukan dengan teman kita itu. Tapi jangan kalau merasa bahwa dengan melakukan itu akan terjadi friksi, perpecahan, ya udah. Karena yang paling harus kita jaga itu adalah persatuan umat, kebersamaan. Nah, ini tuduhan bid'ah ini pun seringkali mencabik-cabik persatuan dan ukhuwah kita gitu ya. Nah, jadi saya kira tidak mudah memang, apalagi terkadang orang yang suka menuduh bid'ah ini adalah orang yang paling merasa paling beragama gitu dan paling tahu agama gitu. Sehingga kalau diajak berdialog itu agak susah terkadang, agak lebih susah gitu. Nah, jadi saya kira begitu saja. Mudah-mudahan kita mengurangi kecenderungan untuk menuduh seseorang terjatuh dalam bid'ah sebelum betul-betul kita melakukan penelitian. Dan kalau betul-betul kita yakin bahwa ada sesuatu yang salah di situ, datangin. Ya, karena Al-Quran mengikat kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati itu. Nah, hikmah itu kan bukan dengan tuduhan-tuduhan, apalagi menerakakan. Hikmah itu artinya datangin, sampaikan bahwa ini mungkin yang baik, ini tidak baik, ini yang benar, ini yang salah.
diajak kembali agar masuk surga bersama-sama. Bukan justru dinerakakan gitu. Sudah dianggap bid'ah, didorong lagi masuk neraka gitu. Bukan justru dakwahin. Nah, ini terkadang masalah hikmah ya dalam melakukan dakwah itu. Jadi saya kira itu, mudah-mudahan insya Allah kita bisa belajar bersama-sama. Silakan Ibu Haji Aida. Ibu siapa ya? Pak Andi dulu, Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin untuk menonaktifkan kamera. Dua pertanyaan saya terkait kebebasan. Yang pertama, mungkin Ustaz bisa memberikan argumen yang singkat terhadap tuduhan, misalnya dalam Islam hukuman qisas misalnya yang melanggar HAM, human right. Ini yang kemudian mungkin masih menjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Ustadz terkait keadilan sosial terhadap jamaah Ahmadiyah? Karena sampai saat ini nasib mereka ini tidak jelas, Ustadz. Ya, Ustadz. Kemudian mungkin saya bisa minta Ustadz rekaman dari webinar ini. Sekian Ustadz atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, Ustadz. Baik, jadi yang pertama ini memang kesalahannya ada pada persepsi dan pemahaman ya. Secara umum syariah Islam ini kan seringkali dipahami sebagai beban dan hukum yang barbarik. Hukum yang tidak sejalan dengan humanity, kemanusiaan, HAM dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat, ambil satu contoh yang diberikan tadi tentang qisas itu ya, maka apa yang disebut dengan capital punishment, seseorang dibunuh karena pembunuhan misalnya, itu juga berlaku di beberapa tempat di Amerika. California masih memperlakukan. Ada beberapa negara bahagian yang sudah tidak melakukan itu, tapi di beberapa negara bahagian termasuk Texas, California, dan saya lupa di mana lagi, itu masih memperlakukan seseorang yang melakukan kriminal dengan pembunuhan misalnya, maka dia bisa diperlakukan capital punishment, hukuman mati itu. Ya. Nah, dengan injection, dengan lethal itu, suntikan. Nah, di dalam agama Islam, kalau kita kembali kepada konsep hukum-hukum jinaiyah atau criminal code ini, maka sesungguhnya tujuannya itu yang pertama adalah penegakan keadilan. Jadi penegakan keadilan dengan seadil-adilnya. Ya, tujuannya begitu. Tapi ini semua harus melalui proses yang panjang dan detail, rinci. Misalnya, seseorang yang akan dikisas, itu ditanya kepada keluarga besar daripada yang korban itu. Apakah ada yang mau memaafkan? Dan ada yang namanya diat. Ya. Dan kalau sampai ada salah seorang dari anggota keluarga itu mengatakan, saya maafkan, dengan menerima bayaran diat tadi itu, maka dia tidak jadi dikisas. Gitu. Ini tidak terjadi pada hukum yang lain, yang masih memperlakukan hukuman mati. Gitu. Nah, kemudian, kisas ini kan di dalam istilah Al-Quran itu, bahwa pada praktek ini ada kehidupan. Ada kehidupan. Kehidupan apa maksudnya? Ada banyak penafsiran di sini. Salah satunya adalah, pada zaman dulu, pada zaman sebelum Islam datang, ketika ada yang membunuh, pasti yang terbunuh itu akan melakukan revenge, balas dendam. Maka akan terjadi lingkaran bunuh-membunuh. Maka dengan dikisas selesai, diputus rantai pembunuhan itu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, walakum fil qisasi hayatun, pada kisah ada kehidupan, artinya ada kehidupan batin. Karena betapa sakit hatinya keluarga pihak yang menjadi korban itu, maka di situ kemudian dengan terjadinya keadilan di mana ada kisah di situ, maka keluarga ini kemudian hatinya kembali hidup, kembali nyaman, kembali merasakan ketenangan gitu. Itu salah satu di antaranya. Nah, intinya adalah masalah ini memang masalah yang sering diperdebatkan ya. Dan saya kira intinya dalam dunia Islam itu adalah apakah kita ingin jujur, ingin komitmen, ingin sungguh-sungguh, tapi betul-betul secara benar dan lurus dalam menjalankan hukum Islam itu. Kalau tidak, jangan setengah-setengah.
Karena itu pada akhirnya kemudian akan menampilkan wajah Islam yang menyeramkan memang. Misalnya dalam sebuah negara ada yang menerapkan hukum Islam, tapi kemudian penerapannya itu diperlakukan kepada orang tertentu ya biasa-biasa saja. Karena ada sistem kasta, ada sistem yang orang pembesar-pembesar yang seolah-olah tidak tersentuh oleh hukum. Yang kedua, cara melakukannya tidak sesuai. Tidak lakukan penelitian-penelitian dulu. Misalnya seseorang yang mau dirajam di sebuah negara. Pernah ada tempat di mana ada seorang dirajam gitu. Apakah betul-betul sudah diteliti? Ada yang menyaksikan peristiwa itu? Karena dalam Islam itu ada 4 saksi. Ya. Dan lain sebagainya. Ini tidak mudah sekali sebenarnya. Hampir tidak akan terjadi seandainya ya, hukum Islam itu betul-betul dijalankan dengan penuh ya kesungguhan dan kejujuran gitu. Ya. Jadi saya kira itu jawabannya tidak tuntas, tapi kisas dan hukum yang seperti ini juga banyak diperlakukan negara lain dengan memakai nama yang lain. Kemudian masalah Ahmadiyah ini, ya Ahmadiyah itu ada 2, ada Qadianiyah, ada Lahoriyah. Ya. Qadianiyah ini adalah mereka yang meyakini bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nabi terakhir, tapi kemudian siapa namanya Ghulam Mirza ini adalah mujaddid, pembaharu. Ya. Kalau ini ya masih bisa ditolerir dalam arti bisa berdiskusi lah, berdialog. Apakah benar Mirza Ghulam Ahmad itu adalah pembaharu, itu masih bisa. Tapi kalau meyakini bahwa Muhammad bukan nabi terakhir, maka itu jelas-jelas yang menentang akidah Islam yang benar, dan ini perlu ada aturan. Ya. Yang berhak mengatur itu masalah seperti ini tentunya yang punya otoritas, Maka disinilah kemudian pentingnya Kementerian Agama gitu untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Ya. Saya kira itu. Silahkan. Siapa lagi? Ibu Aida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ya. Sehat selalu. Iya, kebetulan ini kan di Indonesia sendiri kondisinya kan menghadapi pemilu tentunya. Dan sudah mulai nampak dari awal juga sudah kezaliman politik ya tadi Pak Kiai ya istilahnya. Dan itu pun sudah sebelum-sebelumnya juga kami sudah merasakan seperti itu. Sedangkan kami sendiri ada ikhtiar nih, terutama emak-emak, bagaimana mencoba mensuarakan bahwa hal-hal yang zolim ya tentunya kita harus hentikan. Tapi sampai sekarang karena mungkin ini hal yang biasa, jadi semua serba permisif dan jadi apatis, kita sendiri melihat kezaliman seperti itu. Harapan kami tentunya nanti 2024 tentunya tidak lagi terjadi seperti itu. Bagaimana Pak Kiai kami sendiri bersikap, ya tadi kalau kita mau toleran dengan hal-hal yang seperti itu tentunya tidak mungkin lagi gitu Pak Kiai. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pernyataan ya. Pernyataan mengatakan bahwa ada ketidakbenaran, ada yang perlu diluruskan ya, walaupun memang berat ya. Kalau tidak berat ya tidak perlu berjuang. Makanya perjuangan diteruskan saja, dan mengeluhnya saya kira perlu dikurangi. Justru harus dibangun komitmen dan kesungguhan, dan kemudian ada strategi dengan perencanaan yang jelas apa yang akan dilakukan. Tapi keluhan-keluhan atau mengeluh ini kecenderungannya itu dikurangin, dan kemudian memblame ya, saling menyalahkan apalagi di antara sesama juga saya kira dikurangi. Justru perlu ada langkah-langkah yang strategis dan lebih terencana apa yang akan dilakukan sehingga terjadi perubahan dari sesuatu yang kita anggap kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dan saya kira melihat semangat masyarakat kita dan masyarakat bawah ini, itu hampir setiap 5 tahun ya, itu selalu ada semangat perubahan. Tinggal bagaimana semangat perubahan ini diteruskan dengan langkah-langkah yang lebih terarah, terencana, ya punya planning yang jelas, dan program-program dan yang jelas gitu. Lalu kemudian dikawal gitu sampai berakhir. Jadi jangan hanya semangat dan tinggal semangat gitu. Karena salah satu kekurangan kita umat Islam itu semangatnya membara tapi terkadang tidak terbentuk dalam sebuah perencanaan yang terarah gitu. Tidak ada planningnya. Nah, itu kan kita dikritik oleh Al-Qur'an. Wal tanzur kullu nafsin ma qaddamat lighad.
kata nazrah wal tanzur, hendaklah melihat, itu artinya harus ada planning yang jelas. Ya. Ada planning yang jelas. Dalam hati kita ada semangat membara untuk melakukan perubahan, tapi pertanyaannya, planningnya apa? Perencanaannya apa? Apakah rencana itu apakah semangat tinggal semangat saja? Yang kemudian pada akhirnya ketika tidak berhasil, semangat ini menjadi sebuah penyakit, ya, menjadi semacam kemarahan yang terpendam, gitu. Dan itu tidak sehat bagi umat kita itu. Maka kalau ada semangat untuk melakukan perubahan, dilakukan perencanaan dengan terarah, dengan baik, dan ini perlu orang-orang yang punya memang kemampuan strategi yang baik untuk memenangkan usaha-usaha untuk melakukan perubahan tersebut. Saya kira begitu. Silakan. Siapa lagi? Pak Wari ya, Sadili. Silakan. Di unmute Pak Wari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukuran terima kasih pada Ustaz Samsi Ali atas waktu yang diberikan. Menarik apa yang diperbincangkan. Ada fenomena pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Erasmus Paludan, kemudian dilakukan lagi oleh siapa yang di Denmark, dan juga akan dilakukan di daerah Eropa juga, tapi kemudian dilarang. Nah, melihat fenomena ini, apakah ada basis sejarah historis mengapa masyarakat Eropa ada, mungkin beberapa bisa jadi dugaan saya adalah banyak masyarakat Eropa yang bersikap rasis terhadap Islam. Jadi yang terjadi hampir di beberapa negara Eropa, termasuk juga di Barat dan juga di Amerika barangkali, ada tokohnya yakni Robert Spencer yang betul menyuarakan tindakan rasis terhadap umat Islam, kemudian mengkampanyekan anti-Islam. Nah, melihat hal ini, bagaimana apa pengaruh historis yang ada dalam otak bawah sadar masyarakat Eropa yang kemudian tidak bisa move on sampai saat ini bersikap rasis terhadap Islam. Di sisi lain di negara kita dikampanyekan moderasi beragama. Nah, apakah moderasi beragama itu justru dibutuhkan oleh masyarakat Eropa, atau kalau saya melihat di Indonesia, saya tidak pernah menemukan itu ada pembakaran Al-Quran, pembakaran kitab agama lain. Bagaimana Said Samsi Ali melihat hal ini? Dan untuk prospek ke depannya, apakah hal ini akan bisa dihentikan dan sejauh mana peran-peran OKI melakukan antisipasi sehingga tidak lagi terjadi pembakaran-pembakaran Al-Quran yang ini jelas sekali memantik kemarahan kaum muslimin seperti itu. Baik. Barangkali itu. Dan ketiga, saya berdoa semoga pesantren Samsi Ali membesar dan terkloning di beberapa Eropa. Saya terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia yang dia memerintahkan untuk mencetak jutaan Al-Quran. Barangkali mungkin tidak, kemudian Al-Quran dicetak lebih banyak lagi, dan di samping itu juga dikirimkan para pendakwah Islam di tanah Eropa. Bagaimana langkah praktis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, saya kira kan poinnya tadi adalah kenapa kok di dunia barat itu Islamofobia masih terus-menerus terjadi. Apakah memang ada faktor historis ya yang melatar belakangi itu? Itu yang sering saya sampaikan, bahwa salah satu faktor Islamofobia di dunia barat, termasuk di Amerika ini, adalah karena memang ada fobia histori. Jadi ada ketakutan sejarah yang mana Islam dulu itu pernah berabad-abad ya berkuasa di dunia barat, ya berpusat di Spain, di Spanyol. Dan ketika Islam berkembang di Spanyol, maka Islam sudah sampai di daratan Amerika ini sendiri sekitar tahun 1400-an, dan diperkirakan sudah ada orang Islam di bumi Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kaki di Amerika.
Dan oleh karenanya apa yang mereka khawatirkan sekarang ini dengan fenomena yang ada di mana Islam semakin berkembang begitu pesat dan nampaknya seperti tidak bisa lagi tertahankan, maka mereka semakin khawatir itu. Sehingga apa yang terjadi, harus ada politisi-politisi yang kemudian ekstrim yang berani betul-betul terbuka menantang itu. Salah satunya Donald Trump itu, yang kemudian tiba-tiba terpilih menjadi presiden Amerika dengan basis rasisme yang terjadi ketika itu. Maka apa yang kita lihat seperti pembakaran Al-Quran ini adalah merupakan realita dari kemarahan dan ketakutan itu. Bahwa Islam akan semakin berkembang, Islam tidak bisa lagi terhalangi, maka perlu melakukan hal-hal yang apapun kira-kira yang bisa dilakukan untuk bisa menghalangi itu. Dan kita memang tidak melakukan itu bukan saja bahwa kita orang Indonesia, karena kita orang Indonesia, kita tidak melakukan itu karena agama melarang kita, gitu. Melarang kita merusak agama orang lain, menghina agama orang lain, ya menghina sembahan orang lain, membakar kitab suci apalagi. Nah itu tidak mungkin akan kita lakukan dengan cara-cara yang seperti itu. Dan oleh karenanya saya kira memang semua kita harus berbuat untuk bisa mengurangi tendensi atau kecenderungan ini. Termasuk ya negara-negara OKI itu sendiri harus melakukan lobby-lobby intensif lagi untuk bisa meluruskan, karena sumbernya ada pada definisi freedom tadi. Harus meluruskan tentang konsep kebebasan itu. Dan ini bisa dilakukan lewat misalnya dialog-dialog di konferensi-konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada membawahi masalah kultur, budaya. Di sana mungkin bisa diperdebatkan. Kelihayan para diplomat kita diperlukan dalam hal ini, dan keberanian tentunya. Dan tentunya pemahaman yang mapan, yang mumpuni, yang cukup. Nah, kalau pemahaman kita orang Islam dan termasuk diplomat-diplomat kita tidak cukup untuk bisa berargumentasi, di situ masalahnya gitu. Nah, karena kita sendiri tidak bisa menyampaikan konsep yang jelas gitu. Dan oleh karenanya saya kira terus-menerus harus kita lakukan pendekatan-pendekatan. Kalau kami pada tataran tokoh-tokoh agama di Amerika, alhamdulillah membangun basis kerjasama gitu. Nah, sehingga ketika terjadi pembakaran baru rencana, ketika akan ada pembakaran Al-Quran di Florida dulu, namanya Pastor Jones, itu justru yang berada di garda terdepan, yang menantang dia adalah orang-orang Kristen sendiri, para pastor. Saya diundang ke satu gereja namanya Marlborough Collegiate Church, itu di Fifth Avenue di Manhattan, untuk justru memberikan ceramah tentang Al-Quran. Ya, kenapa kok Islam ini, orang Islam itu marah kalau Al-Qurannya dibakar? Maka saya sampaikan ceramah tentang Al-Quran. Dan kita disuruh bagi-bagi Al-Quran gitu di gereja, bayangkan itu ketika itu terjadi. Nah ini juga saya kira bisa dilakukan oleh teman-teman kita di dunia Barat dan di negara-negara yang ada orang-orang yang ketakutan itu. Nah, tentu tidak kalah pentingnya juga adalah mengingatkan kepada teman-teman kita yang sudah hidup di negara-negara itu agar cepat melakukan apa yang biasa saya istilahkan dengan menjadi bagian dari mainstream. Menjadi bagian dari mainstream. Jadi jangan selalu menjadi tamu. Sudah hidup di Eropa tapi masih merasa orang Timur Tengah. Padahal paspornya pun sudah ganti, tapi masih merasa orang Saudi, orang Mesir gitu. Jadi jadilah kalangan mereka gitu, sehingga menjadi orang yang ada di rumahnya sendiri. Kalau kita sudah ada di rumah sendiri, berarti kita nggak perlu takut-takut, nggak perlu malu-malu kucing itu. Ya, kita mau jadi ini tapi malu-malu gitu. Karena kenapa? Ini rumah kita sendiri. Maka kita mendorong umat Islam untuk melakukan integrasi positif kepada masyarakat di negara mana saja mereka hidup, agar bisa menjadi bagian dari sistem untuk melakukan perubahan dari dalam. Saya kira itu Allahu a'lam bishawab. Silakan siapa lagi ya? Mungkin 3 lagi terakhir ya karena waktu. Pak Bakir ini silakan. Pak Bakir. Kalau enggak kita pindah ke Himayatul Aliyah. Silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Sebenarnya tadi saya udah chat mungkin tapi belum kebaca ya Ustadz. Begini Ustadz, pelecehan terhadap simbol-simbol Islam ya, entah itu pembakaran Al-Quran atau pelecehan terhadap Rasulullah ya dengan Charlie Hebdo kemarin yang sudah terjadi, atau dulu Salman Rushdie dengan Satanic Verses ya. Jadi selalu berulang kan gitu ya. Dan padahal kaum muslimin di seluruh dunia itu banyak. Tapi kan selama ini ya tidak bisa gitu ya mencegah
munculnya peristiwa itu kan gitu, dan juga tidak bisa menindak pelakunya gitu ya dengan apa ya yang bisa membuat jera kan gitu ya. Nah, apakah ini gitu ya karena kaum muslim itu banyak gitu ya, tapi kemudian terpecah-pecah dengan sekat-sekat nasionalisme gitu ya, sehingga kaum muslimin yang harusnya satu tubuh, satu perasaan, satu pemikiran, satu aturan kan gitu ya, tapi menjadi apa ya terpecah-pecah sehingga tidak memiliki kekuatan gitu ya, yang kemudian memiliki bargaining position yang baik ya, sehingga bisa menekan mereka ya para peleceh simbol-simbol Islam itu ya, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Kekhalifahan Turki Utsmani yang bisa menekan negara Prancis ketika mau menayangkan opera yang melecehkan Rasulullah kan gitu ya. Nah, gimana menurut pendapat Ustadz ya kalau misalnya umat Islam itu bersatu kembali ya menjadi satu wilayah, satu kepemimpinan, kemudian memiliki satu aturan yang sehingga rahmat Islam sebagai rahmat lil alamin itu bisa diwujudkan ya, seperti yang misalnya yang Ustadz contohkan kisos, kemudian rajam itu juga bisa dilaksanakan dengan baik untuk seluruh yang melakukan kemaksiatan itu kan gitu ya. Nah, gimana gitu menurut pendapat Ustadz kalau misalnya umat Islam itu bersatu gitu ya, sehingga memiliki bargaining position yang baik ya, sehingga tidak dipandang sebelah mata gitu ya oleh negara-negara adidaya ya, negara-negara barat kan gitu ya, sehingga umat Islam itu menjadi kekuatan yang kemudian diperhitungkan sebagaimana umat Islam dulu ya ketika menguasai 2/3 dunia kan, orang-orang Eropa sendiri selalu apa ya memiliki mindset yang bahwa pasti kalah nih perang dengan tentara kaum muslimin kan gitu ya. Nah, itu kan sekarang kan kondisinya terbalik kan gitu ya. Jadi bagaimana menurut pendapat Ustadz gitu ya, bisa diwujudkan kembali enggak gitu? Terima kasih. Ya, jadi idealnya memang begitu, tapi ada sesuatu yang bersifat idealis, cuman memang kita menghadapi sesuatu yang tidak realis. Ya. Bila rumah saya. Masya Allah. 12. Kok salah dengan itu? Putar lah. Ibu Aida. Jadi saya kira orang Islam yang sadar tentang konsep kehidupan umat, qul inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, bahwa umat ini adalah satu umat. Walaupun kata umat ini kan kemudian memiliki tendensi interpretasi yang sekarang sudah macam-macam, bahwa umat ini satu umat. Idealnya itu pasti akan merujuk kepada perjuangan untuk menjadikan umat ini sebagai satu kesatuan dalam arti satu komando. Nah, itu ideal. Tapi sesuatu yang idealis belum tentu realis dengan kenyataan yang ada. Dan oleh karenanya, apa yang the least bisa kita lakukan, yang paling tidak yang bisa kita lakukan adalah menghadirkan satu rasa, ya, dan rasa ini dibangun di atas asas keimanan tadi dan keislaman itu sendiri, yang kemudian merujuk kepada basis Quran dan Sunnah itu. Kalau sudah merujuk kepada batas-batas geografis itu sudah tidak realis, ya, tidak realis. Ya. Bahkan di antara dunia Islam ini sendiri, kalau kita melihat sejujurnya, menyikapi ini kan sudah sangat berbeda-beda. Dan oleh karenanya, saya kira yang bisa kita lakukan sekarang in the list yang paling tidak adalah bisa membangun networking, ya, menyatukan satu semangat, kemudian menyatukan satu konsep dalam hal-hal yang seperti ini, misalnya masalah freedom. Apakah umat Islam memiliki konsep yang sama? Bahkan ambil contoh yang terkecil, apakah misalnya Saudi atau Emirat sama pandangannya dengan Qatar enggak dalam memandang konsep kebebasan ini? Nah, justru kemudian sekarang ini Saudi mungkin boleh saja menuju kepada kebebasan liberal. Maka dihadirkanlah Halloween, dihadirkan Valentine, kemudian dihadirkan penyanyi-penyanyi rock dari Amerika ke Saudi Arabia karena itu bagian dari kebebasan. Apakah sama pandangannya Saudi dengan Qatar dalam hal kebebasan ini? Nah, ini sebenarnya yang perlu kita rajut. Jangan kita pernah bermimpi akan menyatukan seluruh negara muslim menjadi satu komando, satu pemimpin. Kalau dalam hal seperti ini susah betul untuk kita bisa selesaikan itu.
Dan ini sangat berat sekali. Dan oleh karenanya saya tidak mengatakan itu tidak ideal, itu sangat ideal sekali. Cuma tidak real juga. Jadi ada yang idealis tapi tidak realis begitu. Wallahu alam, kita terus-menerus berdoa, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik dari segala permasalahan yang kita hadapi ini. Mungkin sebelum yang terakhir sekali, saya ingin kembali kepada Pak Renaldo, silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa umat Islam sekarang ini susah sekali diajak bersatu? Padahal di dalam Al-Quran itu ada 4 kesatuan. Nah, mengapa mereka ini, apakah mereka ini membangkang di dalam kata-kata di Al-Quran itu, apakah itu lebih dari membakar Al-Quran, Ustadz? Itu, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sering saya sampaikan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dibakar, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dihilangkan. Tapi Al-Quran bisa hilang dari orang beriman kalau kita tidak menjaganya. Ya. Oleh karenanya, Al-Quran yang sudah ada dalam hati kita ini, termasuk salah satu di antaranya, wa'tasimu bihablillah, ya, perintah untuk bersatu, itu dijaga. Kalau itu tidak dijaga, berarti Al-Quran keluar dari hati kita. Disitulah sebenarnya yang kita sayangkan. Kalau buku-buku yang dibakar itu, 1 juta buku pun dibakar, Al-Quran selama ada di batin kita, ada di hati kita, pikiran kita, itu tidak akan pernah bisa terbakar. Ya, jadi itulah peristiwanya. Al-Quran itu hilang dari hati dan jiwa orang-orang yang beriman. Dan oleh karenanya, saya kira penting orang Islam menyadari bahwa yang paling berbahaya itu adalah ketika kita sudah mendepak Al-Quran dari hati, dari pikiran dan perilaku kita. Ini yang paling berbahaya. Nah, kalau orang lain melakukan sesuatu kepada Al-Quran itu, ya memang kan Al-Quran tidak di hati mereka. Al-Quran tidak di pikiran mereka. Justru yang mereka bakar itu kan kitab saja. Itu hanya kertas dan tinta kan. Tapi kita justru Qur'annya memang ada pada batin kita. Tapi ketika kita tidak laksanakan ajarannya tadi itu, ya disitulah berarti kita yang justru mendepak Al-Quran. Kita seolah-olah melemparkan Al-Quran jauh-jauh gitu. Maka itu yang disebutkan Al-Quran, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran ini tertinggalkan karena kita tinggalkan Al-Quran itu. Padahal kita mengaku punya Al-Quran itu, tapi Al-Quran kita dirak-rak buku-buku. Nah, itu yang masalahnya umat Islam kita sekarang ini. Wallahu alam, sekali lagi kita berusaha terus-menerus berdoa, mudah-mudahan kita bisa kembali kepada ukhuwah dan bisa membangun kesatuan insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin karena waktu ya, mohon maaf sekali. Ini banyak sekali yang angkat tangan. Tapi saya yang terakhir sekali, mohon maaf. Madi, Ustaz. Madi. Ya, silakan Pak Madi, terakhir sekali. Maaf. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Usmadi dari Sumatera Barat nih Ustaz. Ya, siap. Padang. Ya. Saya sangat tertarik dengan judulnya ini, kebebasan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia sekarang itu terutama terkait dengan pelaksanaan amalan agama gitu, kebebasan ini hilang nampaknya ya. Kadang-kadang karena ada ulama mengatakan satu kelompok itu sesat, langsung dibakar semuanya, bahkan rumah-rumah ibadah dibakar ya. Anak-anak mereka itu dibakar ya, diusir dari kampungnya macam-macam gitu ya. Nah, kalau ini gimana pendapat daripada Ustadz yang pertama? Yang kedua yang terkait dengan internasional gitu ya. Banyak juga negara-negara barat itu mengatakan seperti di Irak dulu ya. Mereka mengatakan kebebasan untuk masyarakat Irak gitu ya. Sehingga mereka menyerang Irak, menghancurkan dan sebagainya, bahkan membunuh ribuan ya. Yang kedua di Libya misalnya, juga mereka mengatakan itu kebebasan ya. Apakah ini juga bertentangan dengan hukum internasional ini atau juga dengan hukum-hukum agama kita? Kalau saya lihat itu memang bertentangan betul gitu ya. Hak mereka untuk menghancurkan negara orang lain itu tidak ada gitu. Nah, jadi ini saya juga minta pendapat dari Imam Samsi Ali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madi dari Padang. Nah, ini tercium rendangnya sampai New York ini. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, Islam itu punya tujuan yang mulia, tapi tujuan yang mulia itu tidak boleh dicapai dengan
metode atau jalan yang tidak mulia. Kalau ada teman-teman kita yang kita anggap sedang salah, ya, anggaplah tersesat, maka bagaimana sesungguhnya Islam kemudian mengarahkan kita untuk menyelesaikan itu? Apakah dengan membakar, apakah dengan membunuh, apakah kan kita nggak pernah melihat itu. Dan oleh karenanya saya kira yang harus kita lakukan adalah selalu ya komitmen kepada bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya. Dan dalam sebuah tatanan negara tentu tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah mengatur itu. Sehingga saya selalu begini, salah satu tujuan dari Kementerian Agama itu adalah mengatur kehidupan beragama. Maka Kementerian Agama bukan hanya mengurus haji saja, naik turun harga haji, bukan itu saja. Apalagi bukan hanya mengurus misalnya radikal-radikul, kan bukan itu. Tapi tujuan dari Kementerian Agama itu mengatur kehidupan beragama agar tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan, ya baik dalam hal akidah, dan kalau misalnya terjadi kekeliruan, bagaimana menyelesaikannya secara baik. Maka ini sangat penting sekali sebenarnya pemerintah melakukan tugas itu. Kalau tidak, maka boleh jadi kemudian ada orang-orang di pinggir jalan yang seolah-olah punya otoritas untuk melakukan itu, yang sebenarnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dalam sebuah tatanan di mana ada negara, tidak boleh rakyat main hakim sendiri, kan begitu. Ya. Kalau rakyat main hakim sendiri, berarti itu melanggar aturan, melanggar hukum gitu. Nah, oleh sebab itulah maka kita dorong terus pemerintah untuk melakukan tugasnya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, masalah hubungan internasional tadi ya memang salah, ya itu melanggar. Apa yang dilakukan oleh Bush di Irak itu sudah jelas-jelas melanggar hukum internasional. Pertama, karena tidak mendapat restu dari sidang Dewan Keamanan PBB. Sebuah peperangan dimanapun itu hanya akan terjadi ketika ada resolusinya dari Dewan Keamanan PBB. Ini Bush melakukan sendiri apa yang disebut unilateral. Jadi langsung dia sendiri yang putuskan menyerang Irak itu. Dan tuduhannya Saddam Hussein ada kaitannya dengan Al-Qaeda lah, kemudian ada senjata kimia lah, macam-macam yang tidak terbukti. Yang begitu banyak sekali saudara-saudara kita di Irak yang kemudian terbantai, lalu semua itu dianggap atas nama kemerdekaan, demokrasi. Yang itu saya istilahkan tadi bagian dari mempertontonkan kemunafikan dunia global yang tidak malu-malu lagi. Jadi ya itu melanggar aturan, melanggar hukum internasional, melanggar norma-norma dan akal sehat manusia. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak. Ini tadi lumayan luar biasa sampai 150-an yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ini dan insya Allah kita semua dijaga oleh Allah dalam ridha, dalam kasih sayangnya, rahmatnya, dan mudah-mudahan siapapun di antara kita yang duluan harus menghadap Allah, kita insya Allah menghadap Allah dalam keadaan radiyah, mardiyah, dan keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bangsa kita yang sekarang mempersiapkan lagi perhelatan akbar di tahun 2024 nanti bisa lancar, sukses dan menghasilkan pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyat dan bisa membawa bangsa kita kepada arah yang lebih baik lagi. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Mohon doa untuk kami semua. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.